Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat malam ini. Sungguh anugerah-Mu yang memampukan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar ini semua karena berkat yang Tuhan sudah dan terus berikan kepada kami. Biarlah dengan berkat yang Tuhan sudah dan terus berikan kepada kami mau makin hari makin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan saja, kami merasa tenang, kami merasa aman, kami merasa damai dalam hidup ini. Dan biarlah waktu kami dekat dengan Tuhan, kami makin menyadari bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Olehnya pada saat malam ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu satu hal bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Mari pengurapan yang dari Tuhan mengurapi setiap kami, khususnya hamba-Mu malam ini, sehingga hamba dimampukan untuk menjadi saluran berkat, saluran kuasa dan mujizat Tuhan. Terpuji-puji akan nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom, shalom. Puji Tuhan, senang malam hari ini kita bisa ketemu dalam anugerah Tuhan, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Om kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mari malam ini kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dari Mazmur 103. Kita mau baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang pertama kita mau baca sampai ayat yang kelima. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Alkitab mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan kepada kita semua bahwa memuji Tuhan itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Amin. Sekali lagi, bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan ingat, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dan waktu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka perkara-perkara yang besar pasti terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin. Itu artinya, orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, hidupnya akan selalu berkemenangan. Amin. Orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, akan ada pertolongan yang luar biasa dari Tuhan dalam hidupnya. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, saat itulah perkara-perkara yang besar akan terjadi di dalam dan melalui kehidupannya. Amin. Dan lebih lanjut Alkitab mengatakan di ayat yang kedua, dan ini akan menjadi pokok bahasan saya. Alkitab mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, selama saya melayani Tuhan kurang lebih 20 tahun saya jadi hamba Tuhan.
Saya mempelajari dalam kehidupan saya, ternyata dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang harus kita ingat. Kenapa tidak boleh dilupakan? Kenapa harus kita ingat? Karena itu sangat penting dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang harus kita buang. Yang harus kita lupakan. Kenapa? Karena itu tidak penting. Karena itu merusak kehidupan kita. Mari malam ini kita mau belajar. Apa saja yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Dan kenapa kita harus mengingatnya. Dan apa saja yang harus kita lupakan dalam kehidupan kita. Dan kenapa kita harus melupakannya. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu sehat, bukankah semua itu karena kebaikan Tuhan? Bapak Ibu, kalau hari ini Anda punya pasangan hidup, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Kalau hari ini Anda bisa punya keturunan, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Saya sering ketemu banyak orang, kepingin punya keturunan, mereka berusaha segala macam cara. Habiskan duit bukan cuma puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk punya keturunan, tapi tidak punya keturunan. Hari ini kalau kita punya keturunan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa punya pekerjaan, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Terlebih, kalau hari ini kita jadi orang percaya, kita diselamatkan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Jujur, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita semua ini calon penghuni neraka, Bapak Ibu. Tetapi karena iman kita kepada Yesus, maka waktu kita percaya, kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan? Supaya dalam hidup ini, yang pertama, kita belajar mengucap syukur dalam hidup ini, saudara. Kenapa kita harus ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Selain kita diajar untuk senantiasa mengucap syukur, kita juga mau belajar membalas kebaikan Tuhan. Sekalipun sebenarnya kebaikan Tuhan itu tak terbalaskan karena terlalu besar. Sedang yang kita lakukan itu hanya kecil. Tetapi biarlah waktu kita senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya semangat untuk kita belajar membalas kebaikan Tuhan. Kita beribadah, kita melayani, kita bawa jiwa-jiwa untuk kita belajar membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan ternyata bukan cuma kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Kebaikan orang lain kepada kita juga tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu. Jujur ya, banyak orang sekarang, apalagi di zaman kayak begini, orang-orang itu tidak tahu balas budi. Istilahnya bocengli. Udah ditolong malah mentung, Bapak Ibu. Ibarat pepatah, dikasih air susu, dibalesnya air tuba. Wah, orang-orang kayak begini, orang-orang yang tidak bisa ingat baiknya orang. Coba dalam hidup kita, kita belajar mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Jujur, dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami masalah yang berat. Saya pun pernah stres. Saking stresnya, aduh mengerikan keadaan saya waktu itu. Dan ingat Bapak Ibu, waktu Anda dalam posisi terpuruk dalam hidupmu, kalau ada orang yang masih mau menemani Anda, kalau ada orang yang mau mendampingi Anda, kalau ada orang yang mau menjadi sahabatmu, kalau ada orang yang mau mendoakan engkau, saya kasih tahu, jangan pernah lupakan orang kayak begitu. Karena apa? Karena mereka lah sahabat sejati kita, Bapak Ibu. Jujur, kalau kita ini jaya, kalau kita ini kaya,
Wah, kalau kita ini populer, banyak uang gitu ya. Orang-orang seringkali apa? SKSD. Sok kenal, sok dekat. Ibarat pepatah, ada gula, ada semut. Semua orang berbondong-bondong. Tetapi waktu kita terpuruk, waktu kita tidak punya apa-apa. Wah, pepatah mengatakan, habis manis, sepa dibuang. Tetapi kalau Anda mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu, tetapi masih ada orang yang mau peduli dengan Anda. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, merekalah sahabat-sahabat terbaik kita. Amin. Dan jangan pernah dilupakan orang seperti itu. Loh, kenapa Pak kita harus selalu mengingat kebaikan orang lain? Ternyata waktu saya pelajari, itu merupakan teladan dari Tuhan Yesus. Coba kita baca bersama-sama ya. Di Matius 26, kita mau baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Kita mau lihat teladan dari Tuhan Yesus. Matius 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mengatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab, perhatikan, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab, dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Mengingat dia. Alkitab mengatakan ada seorang perempuan yang kita tahu akhirnya namanya Maria. Dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Maria itu melakukan satu perbuatan yang baik kepada Yesus. Melihat perbuatan baik yang dilakukan Maria kepadanya, bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Yesus berkata begini, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan disebut untuk apa? Mengingat dia. Ingat, Yesus tidak pernah melupakan orang yang berbuat baik kepada dia. Yesus selalu ingat. Coba Bapak Ibu, dalam hidup kita belajar yuk untuk mengingat kebaikan orang lain dalam hidup kita. Mari para suami, ingat kebaikan pasanganmu. Demikian juga, hai para istri, coba ingat kebaikan pasanganmu. Kalau suami istri saling ingat kebaikan satu dengan yang lain, maka rumah tangganya pasti harmonis. Rumah tangganya pasti bahagia. Coba orang tua ingat kebaikan anak. Anak ingat kebaikan orang tua. Mari para menantu, ingat kebaikan mertua. Demikian juga para mertua, ingat kebaikan menantu. Mari para pimpinan, para bos di tempat ini, ingat kebaikan anak buah. Demikian juga anak buah, ingat kebaikan bos. Coba kalau hidup ini selalu diwarnai dengan mengingat kebaikan orang lain, maka hidup kita pasti bahagia. Amin. Cuman sayangnya saat ini, seringkali yang diingat bukan baiknya. Tapi apanya? Jeleknya, kesalahannya, itu yang diingat.
Sehingga pepatah mengatakan, setitik nila merusak susu sebelanga. Kesalahan yang kecil, yang remeh, melenyapkan semua kebaikan yang pernah diperbuat orang kepada kita. Tetapi saya berdoa malam ini, kita semua di tempat ini para pengikut Yesus. Amin. Mari kita meniru teladan dari Tuhan Yesus. Yesus selalu ingat kepada orang yang berbuat baik kepada Dia. Dan yang kedua yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, yaitu kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi, yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin Anda bertanya, lupa untuk apa nginget kesalahan? Bukankah kesalahan itu harus dilupakan, Bapak Ibu? Kita harus belajar. Dalam hidup kita sebagai manusia, tentu kita pasti sering membuat yang namanya kesalahan. Kita kalau nyanyi, dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Memang Tuhan tak pernah gagal. Tapi yang namanya manusia seringkali gagal. Karena apa? Kelemahan kita. Olehnya sebab itu, kita harus ingat kegagalan kita. Loh, untuk apa tujuannya? Supaya yang pertama, kita bisa belajar dari kegagalan kita, saudara. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kali yang berikutnya. Pepatah mengatakan, keledai itu binatang yang paling bodoh. Tapi keledai itu tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama untuk kali yang kedua. Misalnya keledai berjalan, terus dia jatuh misalnya di Jalan Raya Nginden nomor 26 begitu ya. Dia jatuh, blak gitu. Maka seumur hidup dia akan ingat kapan dia jatuh, kenapa dia jatuh, di mana dia jatuh. Maka nanti kalau dia lewat di Jalan Raya Nginden nomor 26, dia tidak akan pernah jatuh lagi. Kenapa? Dia selalu ingat. Tetapi berapa banyak kita seringkali manusia jatuhnya di lubang yang sama terus. Kita tidak pernah belajar dari kegagalan kita. Wah, ini bukan orang yang bijak sana. Harusnya kalau kita tahu kelemahan kita di mana, ya kita harus bersiasat. Supaya jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Amin. Amin. Itu yang harus kita ingat dalam hidup kita. Tapi, seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang harus dilupakan. Kenapa? Kok harus dilupakan? Karena itu tidak penting. Karena itu merusak. Apa saja yang harus dilupakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang harus dilupakan dalam kehidupan kita adalah kesalahan yang orang buat kepada kita. Sekali lagi, yang harus kita lupakan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kesalahan yang orang buat kepada kita. Jujur, seringkali prinsip hidup kita itu terbalik-balik. Yang kita ingat jeleknya orang, yang dilupakan baiknya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita malam ini, yuk belajar. Kejelekan orang, kejahatan orang kepada kita harus dilupakan. Yang setuju katakan amin. Dan berita baiknya Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah disakiti. Sekali lagi, setiap kita pasti pernah disakiti. Dan siapa yang bisa menyakiti kita paling hebat? Siapa Bapak Ibu? Orang yang paling dekat atau yang paling jauh? Justru orang yang paling dekat. Itu yang bisa nyakiti kita paling hebat. Makanya orang Surabaya punya istilah hoping, ciak, kuping katanya begitu ya. Kalau bukan hoping, tidak bisa ngeciak kuping. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah disakiti begitu rupa
oleh orang yang paling saya sayang, yaitu anak rohani saya sendiri. Waktu saya ngalami itu, saya sempat jujur give up. Saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan ini tidak pernah neko-neko. Tapi kenapa saya melayani Tuhan tidak neko-neko? Kok saya ngalami kayak begini, disakiti, dihianati. Sempat waktu itu jadwal-jadwal khotbah saya mau saya kembalikan semua kepada gereja-gereja yang ngundang saya. Tetapi waktu itu Bapak Ibu, saya tiba-tiba dikasih pengertian sama Tuhan. Tuhan kasih saya sebuah penglihatan yang menurut saya sangat aneh. Yaitu saya dikasih lihat pohon karet Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan pohon karet? Pohon karet itu ditanam untuk diambil apanya Bapak Ibu? Getahnya. Nanti getahnya setelah diambil, dibawa ke pabrik, diolah, jadi bahan-bahan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Jujur, manusia itu selama dia hidup, tidak bisa lepas dari karet. Bapak Ibu datang ke tempat ini pun, ada yang naik roda 2, roda 4 gitu ya. Saya mau tanya, ada enggak bahan karet di kendaraanmu? Minimal apanya? Bannya. Semahal-mahalnya mobilmu kalau enggak ada bannya, enggak bisa jalan Bapak Ibu. Ya. Kita semua di tempat ini ada enggak bahan karet yang kita pakai? Ada, minimal sepatu kita. Intinya karet itu sangat bermanfaat. Tapi pertanyaan saya malam ini, bagaimana caranya pohon karet mengeluarkan getahnya? Hah? Apakah dipelototin gitu terus getahnya keluar? Apa dibentak-bentak gitu pohon karet terus getahnya keluar? Tidak. Harus ada apa? Benda-benda tajam. Bisa pisau, bisa parang. Yang akan apa? Menyayat pohon itu. Seret. Itu kalau pohon karet bisa ngomong, teriak dia, sakit. Tapi itu harus terjadi. Supaya apa? Supaya tujuan dia ditanam tercapai. Menghasilkan apa? Getah. Bapak Ibu, hari ini mungkin Anda sedang disakiti oleh orang terdekatmu. Mungkin itu sahabatmu, mungkin itu pasangan hidupmu, mungkin itu orang yang pernah kau tolong. Tapi dengar baik-baik. Biarlah waktu kita disakiti, waktu kita dilukai, waktu kita difitnah dan disalah mengerti, kita seperti pohon karet yang sedang digores begitu rupa. Tetapi dari goresan itu keluar getah kehidupan. Begitu getah kehidupan dibawa ke tangan Tuhan, maka kelak getah kehidupan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Makanya belajar dalam hidup ini. Lupakan perbuatan jahat yang orang buat sama kita. Lupakan setiap hal-hal negatif yang orang buat kepada kita. Karena apa? Kalau kita selalu ingat jeleknya orang, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Karena Alkitab mengatakan di Ayub, mari buka bersama-sama di kitab Ayub 21 ayat yang ke-25. Alkitab mengatakan demikian. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, orang yang sakit hati itu cepat mati Bapak Ibu. Dan orang yang sakit hati tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Pertanyaannya, kenapa orang kok bisa sakit hati ya? Orang sakit hati itu karena yang diingat kesalahan-kesalahan orang lain. Dia ingat terus, dia ingat terus, dia ingat terus. Akhirnya apa? Dia merusak dirinya sendiri. Di UCLA, di Amerika, ada sebuah penelitian. Dari penelitian itu
Dikatakan demikian, 90% lebih orang kena penyakit kanker itu karena masalah hati yang tidak beres. Jadi kalau Bapak Ibu tidak segera membereskan hatimu, melupakan apa yang orang buat kepadamu, hal-hal jahat yang mereka buat kepada Anda, nanti yang rugi siapa? Diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mari sebagai orang percaya, kita jadi orang yang bijak sana. Amin. Dan yang terakhir, hal yang harus kita lupakan dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan kita kepada orang lain. Sekali lagi, yang harus dilupakan yaitu apa? Kebaikan kita kepada orang lain. Jujur, kita ini seringkali dalam hidup ini sukanya merasa berjasa. Sehingga kita berkata, kalau bukan aku yang nolong, dia tidak bisa ada seperti saat ini. Kalau bukan aku yang kasih modal, dia tidak mungkin bisa jadi kaya. Kalau bukan aku, dan kalau bukan aku. Sehingga kita nuntut yang namanya pujian, nuntut yang namanya penghormatan. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita nuntut dipuji, nuntut dihormati, nuntutnya dihargai, maka kita sudah dekat dengan yang namanya kesombongan. Dan Alkitab berkata, kerendahan hati itu mendahului penghormatan, tetapi kesombongan itu mendahului kehancuran. Kenapa ya kita harus melupakan kebaikan yang kita buat sama orang lain? Bukan. Di Yesaya 26, dan kita akan selesai dengan ini. Ayat yang ke-12. Yesaya 26, kita mau baca ayat yang ke-12. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Dalam terjemahan lain dikatakan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang menyelesaikannya. Engkaulah yang membuatnya berhasil. Engkaulah yang menyempurnakannya. Jadi kita ini cuman apanya? Cuman alatnya Tuhan. Yang membuat berhasil siapa? Tuhan. Yang membuat sempurna siapa? Tuhan. Makanya kita harus sadar, kita cuman alatnya Tuhan. Saya akan ceritakan pengalaman hidup saya, dan ini membuat saya makin belajar. Sudahlah, kalau kita berbuat baik sama orang, tidak usah diingat. Satu ketika, ada satu orang telepon saya Bapak Ibu. Telepon itu, miss call saya lebih dari 20 kali. Bayangin Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada jemaat nyari pendeta, nelpon lebih dari 20 kali, itu mau bagi berkat atau mau bagi masalah? Jawab, ya. Waktu itu saya online terus. Waduh, saya akhirnya merasa tidak enak ini. Jemaat telepon saya lebih dari 20 kali. Akhirnya saya terima teleponnya. Shalom. Tiba-tiba di ujung telepon, ada seorang ibu yang ngomong begini, Mbak, Orang saya banyak, Pak. Saya tak minta bayar, Pak. Anak saya naik ke sekolah, Pak. Punya saya naik ke kantor, Pak. Enggak kuat aku, Pak. Tak mati, Pak. Tak bunuh diri, Pak. Enggak kuat. Saya terima telepon itu kan bingung, Bapak Ibu. Hah? Saya bilang begini, Bu, sorry ya. Ibu ini kurang ajar, saya bilang gitu. Kenapa kurang ajar, Pak? Saya susah. Kurang ajarnya begini, Bu. Yang pertama, ibu ini tidak memperkenalkan diri, siapa namamu. Kamu tuh dari gereja mana?
Kok bisa tahu nomor telepon saya? Dan yang lebih tidak sopan, Bu, ibu mau bunuh diri, laporan saya. Itu nanti kalau ibu bunuh diri beneran, dicek sama polisi. Nomor telepon terakhirnya siapa? Loh, nggak ketemu nama saya, Bapak Ibu. Besok di koran muncul Pendeta Herman Santoso terlibat kasus bunuh diri. Waduh. Terus saya tanya, ada apa? Terus dia cerita. Terus dia bilang begini, Pak, saya harus ketemu Pak Herman. Kalau enggak, saya enggak bunuh diri. Loh, saya bingung Bapak Ibu, baru pertama kali saya jadi pendeta diancam sama jemaat. Saya bilang, kenapa sih Bu? Susah saya Pak, susah. Ya sudah, singkat cerita, saya akhirnya ngalah Bapak Ibu. Ya sudahlah, saya ngalah. Saya temuin dia di rukonya. Begitu ketemu Bapak Ibu, tanpa basa-basi, langsung wah cerita, waduh dari Sabang sampai Merauke. Dia cerita, dan seolah-olah saya ini orang goblok sekali. Karena dia cerita, 5 menit dia ngomong, ngerti Pak, ngerti kan masalah saya? Ngerti Bu. Terus dia cerita, 10 menit lagi, ngerti toh masalah saya Pak? Ngerti Bu. Cerita lagi, 20 menit, ngerti toh masalah saya? Ngerti Bu. Dalam hati saya bilang, Tuhan, kok kayak bego banget saya ya Tuhan ya. Saya pelajaran S3 aja saya bisa. Ini cuma begini aja tuh Tuhan. Udah kuatkanlah hatiku Tuhan. Ya. Singkat cerita, terus saya bertanya pada ibu ini setelah 2 jam dia ngomong. Apa yang bisa saya lakukan untuk ibu? Doain saya Pak, doain supaya saya bebas dari masalah ini. Oh, oke Bu, saya doakan. Saya doakan Bapak Ibu. Waktu saya doa, saya masih ingat di depan saya. Waktu saya tumpang tangan, dia nangis. Udah begitu air dari segala macam jurusan keluar Bapak Ibu. Air mata keluar, air dari hidung keluar, air liur juga keluar. Jadi saya di depan dia begitu. Tuhan memberkatimu. Dia berkata, amin Tuhan, amin Tuhan, amin. Waktu dia ngomong amin, dia lupa. Di depannya ada pendetanya. Jadi waktu itu Bapak Ibu tahu, saya kena hujan lokal. Puji Tuhan. Belum selesai. Amin. Waduh, itu baunya Bapak Ibu, aduh. Bener, aduh. Udah selesai, udah pulang. Aduh, saya bilang sama istri saya, aduh baru pertama kali ketemu, udah ngancam mau bunuh diri, udah gitu diludahin pula. Sudahlah pulang. 3 bulan kemudian, tiba-tiba orang ini telepon saya lagi. Waduh, dek ini Bapak Ibu. Aduh, yang telepon lagi nih, mau ngapain ini? Jangan-jangan udah mati nih ya. Mau saya angkat atau enggak, saya bingung. Akhirnya saya angkat dia lah. Shalom. Dia berkata, puji Tuhan Pak Herman. Kaget saya. Ada apa Bu? Waduh. Dia cerita, 1/2 jam, 30 menit dia cerita. Bagaimana Tuhan tolong dia. Dia bilang, Pak, terima kasih atas doanya Pak. Saya diberkati Tuhan sekarang utang lunas. Bahkan saya kelebihan uang Pak 2 miliar. Dia cerita banyak hal. Wah saya senang, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus dia berkata, Pak Herman, pertanyaan terakhir. Iya Bu, ada apa? Menurut Pak Herman, boleh enggak saya ngasih mobil untuk pendeta? Saya enggak tanya Tuhan, enggak nunggu lama. Langsung saya berkata, boleh. Kenapa saya bilang boleh Bapak Ibu? Karena mau ngasih mobil pendeta. Kira-kira pendeta siapa yang mau dikasih nantinya? Ya saya lah. Oh dia mau mati laporan saya. Udah gitu saya diludah-ludahin pula ya. Saya langsung berkata, wih puji Tuhan. Gitu ya. Oleh montor anyar gitu ya. Wah saya senang luar biasa. Terus dia berkata, wah puji Tuhan Pak kalau begitu. Kemarin Pak sudah saya kirim.
Saya bengong. Hah? Batin saya berkata, loh kok belum sampai? Katanya kemarin udah dikirim. Baru ini loh, saya mau tanya ini Bapak Ibu. Emang Ibu tahu alamat saya? Jangan sampai salah alamat. Karena alamat palsu, bahaya. Iya kan? Saya baru mau ngomong nih. Ibu emang tahu alamat saya? Baru saya mau ngomong gitu. Tiba-tiba ibu itu berkata begini, Pak, puji Tuhan kemarin sudah saya kirim. Ada hamba Tuhan di pedesaan Pak yang membutuhkan. Kalau Pak Herman kan enggak butuh toh. Toleh. Loh, saya ngomong enggak butuh, siapa? Loh, waktu itu saya butuh mobil Bapak Ibu. Saya mikir puji Tuhan ya toh. Saya langsung berkata, oh gitu ya Bu ya. Enggak apa-apa toh Pak. Enggak apa-apa. Puji Tuhan. Tapi jujur puji Tuhan nih, saya mau ngomong sama Bapak Ibu, sepo. Ini manusia ya. Ini manusia Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terus dia berkata, oh ya kalau gitu memang luar biasa Tuhan kita. Dari dulu. Oh, udah selesai, klub selesai. Bapak Ibu tahu? Sejak dari saat dia telepon saya, sampai sekarang, enggak pernah telepon lagi Bapak Ibu. Enggak pernah ngucapin, selamat Natal kah, selamat Paskah kah, selamat tahun baru, enggak pernah. Dilupakan. Di situ saya belajar satu hal, sudahlah. Kalau kita berbuat baik sama orang, sudah, enggak usah diingat-ingat, enggak usah mengharapkan pamrih. Tapi dengar baik-baik. Sekalipun kita melupakan setiap perbuatan baik kita, tetapi yakinlah bahwa Tuhan selalu mengingat setiap perbuatan baik kita. Dan tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu ini terus berbicara dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau belajar mengingat kebaikan sesama dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mengingat kesalahan di mana kami gagal. Dan kami juga belajar untuk melupakan kesalahan yang orang buat dan kebaikan yang kami buat. Biar semuanya Tuhan yang menilai. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah
besar kasih Allah pada kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, katakan Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, hasratku. Katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Yes, Lord Jesus. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Jemaat saja dengan lembut katakan, ku takkan lupa, ku takkan. Yes, Lord Jesus. Ku takkan. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan. Oh, shikabarabashata. Hasratku, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Syadara-la-bara-la, kirara-la-bara-la, syadara-la-bara-la, syadara-la-bara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan pernah dilupakan. Syadara-la-bara-la, Yesus. Haleluya.
Terima kasih. Mari malam ini Bapak Ibu yang minta didoakan secara khusus malam ini. Ingat, Dia Tuhan yang baik. Dia yang menyembuhkan sakit kita. Dia yang memberkati hidup. Dia yang memulihkan keadaan rumah tanggamu. Dan kebaikannya masih berlaku sampai malam ini. Bagi Bapak Ibu yang minta didoakan secara khusus, kau bisa angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan taruh tangan kirimu di dada. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang mereka angkat di hadapan-Mu. Malam ini hamba berdoa, biar anugerah-Mu, biar kebaikan-Mu, kasih dan kuasa-Mu Tuhan, boleh dinyatakan, boleh dialami, sehingga pemulihan boleh terjadi, sehingga mujizat boleh terjadi, sehingga kelimpahan itu boleh dialami oleh umat-Mu. Kesembuhan boleh terjadi malam ini Tuhan. Mari sekarang angkat kedua tangan kita. Naikkan pujian ini, katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku